Halo sahabat Net, selamat datang kembali di channel Net62. Sekarang kita akan membahas sejarah musik zaman barok dan rokoko. So, jangan kemana-mana ya. Kata barok diambil dari bahasa Perancis yang berarti berbentuk tidak wajar. Awalnya menunjuk pada kata sifat, yaitu aneh, ajaib, dan ganjil, atau pada mulanya berkonotasi buruk dan biasanya digunakan untuk tujuan merendahkan. Tapi definisinya sendiri menjadi semakin positif, seperti agung, dramatik, dan bahkan mengandung spirit kuat dalam seni. Musik barok adalah musik klasik barat yang digubah pada zaman barok, kira-kira antara tahun 1600 dan 1750. Istilah ini sebenarnya tidak digunakan pada waktu itu. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan. Zaman ini berlangsung sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Barok dan rokoko memiliki aliran hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau hiasan musik. Perbedaannya adalah bahwa musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain. Musisi pada zaman barok diharapkan mahir dalam berimprovisasi baik pada melodi maupun iringan lagu. Sedangkan pada musik rokoko semua hiasan atau ornamentik dicatat. Zaman barok dan rokoko pada awalnya terdapat pada seni bangunan, namun kemudian hiasan-hiasan yang terdapat pada seni bangunan tersebut turut mempengaruhi ciptaan-ciptaan musik. Era pertama barok ditandai dengan penerapan unsur dramatik pada musik, terutama pada opera dan oratorio. Juga pada musik instrumental dengan menambahkan unsur-unsur dinamik seperti fortissimo dan pianissimo. Periode kedua era barok ditandai dengan adanya unsur keseimbangan harmonik dan polifonik. Dalam komposisi musik barok biasanya ada alur yang berkelanjutan dengan pola dan urutan yang berulang, serta frasa, melodi, dan irama yang bergabung sempurna satu sama yang lain. Gaya pertama era barok adalah dengan menerapkan teknik kontras, kombinasi, dan alternasi antara solo dan iringan. Sedangkan gaya kedua era barok menerapkan teknik menggarap iringan musik berbasis nada-nada bass atau nada paling bawah. Dua gaya tersebut banyak digunakan dalam komposisi instrumental yang menjadikan era barok merupakan masa gemilang musik instrumental seperti jenis musik sonata dan konserto. Komposer pada era barok diantaranya berasal dari Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Semua menghasilkan beraneka ragam repertoire musik vokal dan instrumental seperti simfonia, overture, opera, sonata, dan chiesa. Musik hiburan atau entertainment musik secara bertahap mulai berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas dan memperkaya musik gereja yang sudah ada. Dan pada tahun 1700 beberapa bentuk musik berbeda muncul seperti solo sonata, trio sonata, suite tarian, dan concerto grosso. Pada zaman tersebut piano belum ditemukan dan komposisi dikarang untuk harpsichord. Partitur musik di zaman barok ditandai dengan tidak adanya iringan atau polifoni. Musik barok lazimnya hanya mencerminkan satu jenis emosi saja dibandingkan dengan musik klasik dan romantik. Musik barok jarang mempunyai modulasi atau rubato. Untuk komposisi piano pedal jarang digunakan saat memainkan musik barok. Pada masa musik barok juga mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Karya musik pada periode barok ini telah benar-benar menjadi karya seni yang bernilai. Periode ini menggambarkan suatu karya seni yang rumit, penuh detail, dan merupakan ekspresi berbagai emosi seperti kemarahan, gairah cinta, ketakutan, kekecewaan, dan kebahagiaan. Musik barok cukup memberikan peran penting bagi kesempurnaan sistem musik barat. Dengan sistem tonalitasnya yang memformulasikan nada-nada menjadi akord-akord, interrelasi melodi dan akord dalam tangga nada mayor atau minor, serta menjadikan musik diatonik bisa diterima mendunia. Sayangnya, kreativitas para komponisnya dibelenggu oleh aturan gereja yang ketat. Pada periode ini dikenal sistem patrionisasi, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan gereja. Setiap komponis besar pada saat itu memiliki tugas untuk menciptakan karya-karya musik liturgi, sekaligus pemain organ di gereja, dan aturan ini tidak boleh dilanggar. Periode akhir zaman barok dikenal dengan periode rokoko. Pada periode ini musik menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk menaikkan gengsi kaum bangsawan. Musik tidak lagi menjadi kebanggaan komponis, tapi menjadi barang pesanan kaum bangsawan dalam upaya peningkatan martabat keluarga. Maka tidak jarang keluarga-keluarga bangsawan mengundang komponis dan kelompok musiknya untuk memainkan karya-karya mereka yang mereka pesan pada acara tertentu. Kesuburan penciptaan musik memang meningkat, akan tetapi terjadi penurunan kualitas penciptaan akibat pesanan-pesanan yang berlangsung. Dan inilah beberapa komponis terkenal pada zaman barok: Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Gian Tullio Romeo, George Frederick Handel, Antonio Vivaldi. Dan inilah beberapa karya terkenal pada zaman itu.
Itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai sejarah musik zaman barok dan rokoko. Dan untuk sejarah musik abad pertengahan dan zaman Renaissance sudah dibahas pada video sebelumnya. Pastikan Anda menontonnya ya agar informasi menjadi lebih lengkap. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa.